Now the dance floor is yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that, she working that back. I don't know how to act. Ooh. Renang gaya dada merupakan salah satu gaya renang dengan posisi tubuh menghadap ke bawah, kemudian gerakan tangan dan kaki dilakukan secara simetris. Gaya ini juga disebut gaya kata karena gerakan kakinya menyerupai kata saat berenang. Nah, adapun ciri-ciri dari renang gaya dada. Yang pertama yaitu posisi tubuh menghadap ke bawah. Yang kedua, gerakan tangan dilakukan secara bersamaan. Nah, yang ketiga, gerakan kaki menyerupai tendangan kata. Yang keempat, pengambilan napas dilakukan dengan mengangkat kepala. Dan yang kelima, gerakan tangan, kaki, dan pernapasan dilakukan secara teratur. Dan yang terakhir, kecepatan gerakan biasanya lebih lambat dibandingkan gaya kupu-kupu dan gaya bebas. Dalam renang gaya dada ada beberapa teknik dasar yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu ada posisi tubuh, 2 gerakan kaki, 3 gerakan tangan, 4 pernapasan, dan 5 koordinasi gerakan. Agar gerakan lebih efektif, sebaiknya kelima teknik dasar tersebut harus digerakkan secara teratur. Adapun posisi tubuh saat melakukan renang gaya dada. Yang pertama, posisi tubuh harus lurus dan sejajar dalam permukaan air. Yang kedua, kepala harus berada dalam keadaan rileks. Yang ketiga, pandangan ke bawah atau sedikit ke depan. Yang keempat, pada saat mengambil napas, posisi bahu dan kepala bisa diangkat secukupnya. Gerakan kaki. Gerakan kaki pada gaya dada adalah gerakan yang khas. Urutannya, pertama, menarik kaki, tekuk kedua kaki dan tumit mendekati bokong. Kedua, membuka kaki, putar dan buka kedua kaki ke arah belakang. Tiga, mendorong, menendang, dorong kedua kaki ke arah luar dan belakang. Tiga, merapatkan kaki, rapatkan kembali kaki hingga lurus. Gerakan tangan. Gerakan tangan dilakukan secara bersamaan. 1. Meluncur. Tangan diluruskan ke depan. 2. Membuka tangan. Tangan dibuka ke arah samping. 3. Menarik ke dalam. Tekuk siku dan tarik tangan ke arah dada. 4. Mengembalikan tangan. Dorong tangan ke depan hingga lurus. Setelah itu, tubuh kembali ke posisi meluncur. Teknik pernapasan dilakukan pada saat kepala diangkat dan pada saat tangan melakukan tarikan. Pada saat tangan lurus ke depan, buang napas di dalam air. Dan pada saat tangan ke belakang, angkat kepala. Jadi, ketika kepala diangkat, tarik napas, kembali ke dalam air dan hembuskan di dalam air secara perlahan. Jadi, ketika kepala diangkat, tarik nafas, dan pada saat kembali ke dalam air, hembuskan di dalam air secara perlahan. Koordinasi gerakan. Renang gaya dada memiliki gerakan yang beruntun. Yang pertama adalah gerakan tangan, yang kedua mengambil napas, yang ketiga gerakan tangan kembali lurus, yang keempat gerakan kaki, dan yang kelima meluncur. Kemudian gerakan tersebut terus diulangi. Hal yang paling penting adalah tidak melakukan gerakan tangan dan kaki secara bersamaan karena dapat mengurangi efisiensi gerakan. Kesalahan yang sering terjadi. Beberapa kesalahan dalam gaya dada. Yang pertama, kepala terlalu sering diangkat. Kedua, gerakan kaki tidak simetris. 3. Lutut terlalu lebar. 4. Tendangan kaki kurang kuat. 5. Tangan ditarik terlalu jauh. 6. Tidak melakukan fase meluncur. Dan yang terakhir, gerakan kaki, tangan, dan nafas tidak terkoordinasi. Manfaat. Renang gaya dada memiliki beberapa manfaat antara lain. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Yang kedua, melatih koordinasi tubuh. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang keempat, melatih pernapasan. Dan yang kelima, membantu menjaga kebugaran tubuh. Dan yang keenam, melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh. Dan yang ketujuh, dapat menjadi aktivitas olahraga dan rekreasi. Keselamatan saat berenang. Sebelum renang sebaiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu, mengecek keadaan kolam, tidak berenang sendirian, mengikuti peraturan renang, tidak memaksakan jika kelelahan, dan memakai peralatan renang jika diperlukan.
Jadi, kesimpulannya yaitu gaya dada atau gaya kata merupakan gaya renang dengan menggunakan gerakan kaki dan tangan secara bersamaan serta teknik pernapasan secara teratur. Untuk dapat melakukan gaya renang ini dengan baik, diperlukan penguasaan koordinasi tubuh seperti gerakan tangan, gerakan kaki, pernapasan, dan posisi tubuh. Kemudian, jika dilakukan secara teratur dan memperhatikan keselamatan, gaya ini dapat dilakukan dengan lebih baik dan efisien.